Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita membahas tentang ikatan kovalen. Jadi, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, ikatan kovalen itu terjadi ketika non-logam berikatan dengan non-logam. Nah, pada ikatan kovalen itu ada dua posisi. Yang pertama, dia berperan sebagai atom pusat. Kedua, dia berperan sebagai gugus pengeliling. Nah, kita bahas satu persatu apa aja sih kriterianya. Yang pertama, kalau dia berperan sebagai atom pusat, biasanya di dalam senyawa itu jumlah unsurnya paling sedikit. Misalkan, contohnya SO3. Ini kan senyawa ya, SO3. Atom pusatnya yang mana? Atom pusatnya ya S, karena dia jumlahnya cuma 1. O-nya itu ada 3, jadi berfungsi sebagai gugus pengeliling. Maksudnya seperti itu. Kemudian kriteria yang menjadi unsur itu merupakan atom pusat adalah yang pertama, golongannya lebih kecil, kecuali si H. Karena kalau H kan golongannya 1, tapi dia biasanya berperan sebagai gugus pengeliling. Jadi di sini golongannya lebih kecil, ada pengecualian, kecuali si H. Selanjutnya, periode itu lebih besar jika golongan mereka itu sama. Misalkan, S itu dia golongan 6A. Golongan 6A. Kemudian O itu juga golongan 6A. Berarti kan golongan mereka sama, maka berlaku poin kedua, yaitu periode lebih besar. Nah, si S itu periode 3. Kalau O itu periode 2. Di sini atom pusatnya itu S karena periodenya lebih besar. Terbukti kan ya, sesuai dengan yang ini. Maksudnya seperti itu. Kemudian untuk pusat itu ada 3 bentuk nantinya. Jadi pusat itu mereka cenderung ingin dalam kondisi stabil. Nah, stabilnya itu biasanya ingin membuat elektron yang dia punya menjadi oktet atau 8 elektron. Tetapi tidak hanya oktet, ternyata ada yang namanya deset, 2 elektron. Oktet itu sendiri yaitu 8 elektron, dodeset itu 12 elektron. Nah, semua unsur kecuali CNOF itu harus oktet. Jadi harus 8 elektron. Kecuali CNOF ya. Kemudian untuk gugus pengeliling dia harus oktet juga, kecuali si H, karena H itu dia hanya bisa deset atau 2 elektron. Mungkin nanti kalau bingung bisa kita langsung di soal aja ya. Misalkan, kita disuruh mencari rumus senyawa N dan H. Kita cek dulu nih, N itu logam atau non-logam, H itu logam atau non-logam. Ternyata ini merupakan ikatan kovalen, karena non-logam dengan non-logam. Sekarang kita cari tahu, N itu golongan berapa? N itu dia golongan 5A, sedangkan H itu golongan 1A. Ingat, untuk pusat itu golongannya harus lebih kecil, kecuali si H. Nah, di sini kan ada hanya. Otomatis yang berperan sebagai pusat itu adalah si N nantinya. Oke, kemudian kita cek dulu untuk pembentukan ikatannya seperti apa. Jadi si N, dia kan golongan 5A, otomatis dia punya elektron valensi 5 elektron. Kemudian H sendiri itu elektron valensinya 1. Nah, tadi kan ada pengecualian tuh, kalau CNOF, kecuali CNOF itu harus oktet. Kita tulis aja, jadi tadi kan ada kata-kata kecuali CNOF, jadi CNOF itu harus oktet. Dia cuma bisa oktet kalau misalkan berperan sebagai atom pusat, sedangkan kalau unsur-unsur lain, jika unsur lain bisa aja dodeset atau deset, maksudnya seperti itu. Nah, di sini untuk atom pusatnya itu kan N, berarti masuk ke sini, jadi dia harus oktet.
Sehingga kalau dia punya 5 elektron, biar oktet dia perlu ditambah 3 elektron. Sedangkan untuk yang H itu kan hanya bisa deset. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan, dia butuh deset. Untuk menjadi deset berarti kan butuh satu lagi elektronnya, karena deset itu 2 elektron. Sehingga terbentuk seperti ini. Nah, untuk penambahan ini itu kan belum sama. Jadi kita samakan dengan cara dikali 1 yang atas dan dikali 3 yang bawah. Sehingga kalau kita jumlahkan, N-nya itu 1, H-nya 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kalau misalkan di sini ada soal P dengan Cl. Ini non-logam sama non-logam juga ya, dia kan kovalen. Kita harus tentukan dulu siapa yang berperan sebagai atom pusat. Nah, kita cek dulu nih. P itu golongan 5A, sedangkan Cl itu golongan 7A. Untuk atom pusat, itu golongannya harus lebih kecil. Artinya apa? P ini merupakan pusat. Kemudian, karena dia bukan termasuk CFON, berarti mungkin ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama oktet, kemudian deset, atau dodeset. Sekarang kita buktikan untuk yang oktet dulu. Oh ya, kalau misalkan kalian tanya kenapa duplet tidak dimasukkan, karena duplet itu hanya berlaku untuk H, seperti itu. Nah, sekarang kita uji coba dulu kalau yang oktet. Kita cek dulu, oktet itu kan berarti menjadi 8 elektron ya. Nah, di sini kita tulis P itu berarti kan karena golongan 5 dia punya 5 elektron. Kalau Cl dia golongan 7, berarti punya 7 elektron. Untuk P, untuk menjadi oktet dia butuh 3 elektron, sedangkan Cl butuh 1 elektron. Ini elektron tambahan. Nah, karena mereka belum sama, jadi kita harus kalikan 1 sama kalikan 3, sehingga menjadi PCl3. Kemudian sekarang kita uji yang deset. Kalau deset dia harus 10 elektron. P berarti 5 elektron, Cl berarti 7 elektron. Biar jadi 10 kita butuh 5 elektron lagi. Kemudian kalau gugus pengeliling itu tetap harus 8 ya. Berarti kita hanya bisa tambah 1. Maka yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 5. Sehingga nanti bentuknya menjadi PCl5. Lalu kita cek dodeset bisa atau tidak. Kita coba ya. P itu 5 elektron, Cl itu 7 elektron. Biar menjadi dodeset, yaitu 12 elektron, berarti yang ditambah harus berapa? 7 elektron. Nah, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena lebih dari yang ini yang dia punya, yang dia miliki. Gampangannya seperti itu. Jadi nggak boleh karena lebih dari yang dia miliki. Karena yang dia punya cuma 5. Jadi batas penambahannya itu hanya 5. Seperti itu. Jadi untuk P dengan Cl hanya bisa PCl3 sama PCl5. Selanjutnya misalkan B dengan F. B itu golongan 3A, F itu golongan 7A. Berarti yang berperan sebagai pusat itu adalah B. Nah, kemudian si B ini berarti kan karena golongan 3 punya 3 elektron. Kalau F-nya berarti punya 7 elektron. Kemudian berarti kemungkinan dia oktet. Kalau oktet berarti perlu 5. Nah, kan nggak boleh karena dia melebihi 3 atau jumlah elektron yang dia punya kan. Berarti maksimalnya hanya bisa 3 elektron. Sedangkan yang F tetap harus 8 seperti ini. Nah, sehingga kita harus kalikan 1 yang bawah kita kali 3 menjadi BF3. Loh Kak, tapi itu B-nya kan harusnya oktet. Nah, tapi ada pengecualian ya teman-teman, beberapa pengecualian di pusat. Salah satunya
itu ada unsur B yang hanya 6 elektron nantinya sebagai atom pusat, dan Be itu juga hanya 4 elektron. Seperti itu. Jadi ini ada pengecualian.